yang original dan yang non original. Untuk desainnya dia berbeda. Untuk ban serepnya dia menggunakan size yang model seperti ini. Itu dia, karena dia masih menggunakan handrim yang modelnya tarik. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Vlog Komando D. Di video kali ini saya akan membahas tentang mobil yang ada di depan saya, yaitu Xpander Cross yang varian non premium yang CVT tahun 2022. Nah, jadi Xpander ini, yang Xpander Cross khususnya ya, dia sudah mengalami yang namanya facelift di tahun 2022 ini. Tepatnya kemarin sudah launching di Gias di tanggal 11 Agustus 2022. Nah, kalau misalkan sekarang untuk varian Xpander Cross, dia hanya ada di varian non premium yang manual dan premium yang di varian CVT saja. Tidak seperti dulu. Kalau dulu di non premiumnya sudah ada yang varian CVT, sekarang nggak ada. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus pilih New Xpander Cross yang model lama ini, yang non premium dan CVT. Nah, kenapa? Pertama, kita bisa lihat dari tampilannya. Kalau tampilannya kita bisa lihat sendiri, emang ya, kalau misal dari tampilan Xpander Cross yang terbaru itu lebih keren dan lebih sangar ya. Cuman kalau misalkan ini kembali ke selera ya. Kalau yang suka dengan model yang lama, ada juga yang suka dengan model yang baru. Tapi kalau misalkan ada yang suka, ini pilihan yang paling tepat juga. Kemudian kita lihat dari tampilan depannya, kita bisa menyematkan sebuah namanya emblem dari engine di sini. Jadi tulisannya ada Xpander Cross gitu ya. Jadi untuk pembeliannya nanti saya akan sertakan link pembelian di bawah, yang original dan yang non original. Kemudian kalau misal lampunya, kalau nggak suka dari lampu proyektor, ini masih reflektor ya, kalian bisa pilih lampu yang model varian ini. Nah, itu dia dari tampilannya. Kemudian kita lihat dari tampilan sampingnya. Kalau tampilan sampingnya masih sama saja, cuman yang terbaru sekarang lebih kesannya lebih ke gelap-gelapan ya. Gelap-gelapan. Oke, jadi untuk reveal-nya yang terbaru sudah menggunakan warna black, yang ini masih menggunakan warna silver. Jadi reveal-nya masih kelihatan ya. Kalau sekarang nggak kelihatan karena gelap-gelapan. Kemudian untuk velgnya dia masih menggunakan 17 inci, yang terbaru juga sama, hanya saja untuk desainnya dia berbeda. Ini masih menggunakan model yang kekar-kekar seperti ini, kalau sekarang ada lekukan-lekukannya. Untuk pengeremannya hanya depan disc brake, belakang masih tromol. Untuk spionnya dia model seperti ini. Kalau misalkan Xpander Cross yang terbaru sekarang, dia menggunakan sewarna dengan warna body. Apapun warna bodinya, spionnya juga ngikut, tidak menggunakan chrome. Nah, ini juga kalau misalkan kedua, kalian nggak suka yang namanya sewarna dengan body, pengen chrome-chromean, ambil yang ini. Ini sudah menggunakan chrome. Yang sekarang, maupun di varian premium, tidak ada chrome-chromeannya. Sekarang sewarna dengan body. Oke, ini sudah auto retract dan auto folding. Kemudian kuncinya sudah keyless juga. Di bagian belakang masih menggunakan tromol. Kemudian di sini dibanding over fendernya, kalau over fendernya sekarang lebih mengecil ya. Jadi otomatis kalau misalnya kalian mau memperlebar ban, itu kelihatan lebih sangar yang ini, karena dia lebih gamut kelihatannya ya. Kalau sekarang lebih stylish. Kemudian bagian belakangnya modelnya seperti ini, ada samping antena, sama di sini ada gini ya, rail untuk spoiler juga, HEMO stop line yang sudah LED, dan di sini ada pemanas kaca belakang. Lengkap juga, cuman kalau misalkan model sekarang di Xpander Cross yang terbaru yang facelift, dia sudah menggunakan basa desain dari T-shape ya, jadi bentuknya huruf T ya, sama seperti di depannya yang terbaru. Tapi di sini masih menggunakan LED yang biasa. Di sini untuk lampu remnya dia masih menggunakan lampu seperti ini juga. Lampu mundurnya LED dan lampu sennya masih menggunakan bohlam. Jadi bohlamnya ada dua ya, satu dan dua. Kemudian sebelah sini kita lihat tampilannya masih sama, ada kamera parkir juga di sebelah sini, tapi handle pembukaan pintunya masih menggunakan pencetan seperti ini, belum elektrik. Itu dia untuk tampilan depan dan belakang. Nah, sekarang kenapa kita harus pilih yang ini? Yang ketiga, kita bisa lihat alasannya karena ini ada varian automaticnya. Jelas, kalau varian automatic kita bisa lihat di sini sudah ada electric parking brake dan auto hold. Jadi auto hold-nya ini bisa dilihat di pojok kanan atas, nanti saya akan sertakan untuk linknya. Nanti kalian bisa lihat di sana untuk fungsinya. Dan di sini sudah menggunakan CVT. Kalau yang sekarang yang non premium hanya ada di varian manual saja. Lumayan ya. Kurang lagi 20 juta kita bisa dapat yang
elektrik dan plus CVT. Kalau sekarang untuk yang varian manual dengan yang varian otomatis yang non premium ini beda selisihnya cuma 5 juta, tapi manual ya. Kemudian konsol boxnya, kalau sekarang, kalau yang ini maksud saya ya, kalau yang ini sudah menggunakan tisu model tisu seperti ini. Jadi kita bisa nyimpan tisunya sebelah sini, tidak berserahutan sebelah sini. Biasakan tisu di sebelah sana ya dashboard ya, kalau enggak di sini ya. Jadi lebih clean sekarang. Ini ada konsol box yang dalam banget ya. Di sini ada tempat penyimpanan untuk cup holder. Layoutnya dashboardnya modelnya seperti ini. Cuman kalau misalnya kita lihat dari MID-nya, kalau yang sekarang dia sudah menggunakan sistem seperti di MID Pajero Sport. Jadi otomatis MID-nya sekarang berukuran 8 inch dan full digital. Kalau ini belum. Dia ada digital, cuman di tengah ini aja ya. Sini masih menggunakan gini, jarum-jaruman seperti ini. Tapi kalau misalkan selera, kembali lagi ke kita. Kita lebih suka yang gini, yang digital atau yang masih suka model jarum seperti ini. Ada plus minusnya ya. Kemudian kita lihat dari tampilan head unitnya. Head unitnya dia menggunakan 9 inci. Kalau yang terbaru juga sama 9 inci. Sama juga konektivitasnya bisa menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ini untuk setirnya. Kalau setirnya dia menggunakan kas dari Lancer Evolution. Kalau yang sekarang modelnya seperti di Pajero Sport. Dan tidak ada cruise controlnya karena dia varian manual. Kalau ini pun juga sudah ada cruise controlnya. Selisih lagi 5 juta ya, mending ambil ini sih kalau saya sih ya. Kalau menang mending. Ada. Kemudian di sini ada airbag, ya sebelah sana ada airbag, ada 2, sayangnya masih 2. Kemudian di sini ada lampu yang bisa menyala tapi masih halogen. Surface-nya model seperti ini. Kemudian layout dashboardnya ya kurang lebih seperti ini. Nah selanjutnya kita akan lihat untuk pengaturan joknya modelnya seperti ini. Dia sudah full adjust, cuman tidak ada pengaturan untuk lumbar supportnya. Tapi masih manual maksudnya. Kemudian di sini ada fitur S-Stop. Nah, kalau misalkan varian Xpander Cross yang terbaru, itu tidak ada lagi fitur S-Stop-nya. Nah, jadi ini menjadi poin plus untuk kalian ya, yang sudah membeli Xpander Cross atau yang pengen beli yang ini aja. Sudah ada S-Stop-nya untuk efisiensi bahan bakar seperti itu. Dan di sini ada start-stop engine button, dan di sini ada pelipatan spion, dan ini ada stability control. Nah itu poin keempat ya. Jadi itu. Kemudian di sini untuk layout untuk door trimnya model seperti ini. Ini masih terbungkus plastik ya. Bagi yang berminat silahkan bisa membeli di sini di Komando D. Untuk link pembeliannya saya akan sertakan link di kolom deskripsi. Itu ya. Nah sekarang kita akan lihat bagian interior baris keduanya. Nah ini saya bilang, kalau misalkan Xpander Cross yang non premium, yang varian manual, itu tidak ada lagi yang namanya colokan USB yang tipe C dan tipe Type E. Nah, karena apa? Karena dia varian manual, jadi konsol boxnya juga tidak ada. Oke ya, otomatis konsol boxnya di varian non premium yang model yang terbaru itu tidak ada konsol box, melainkan dia masih menggunakan tray ya, tray seperti di Xpander model lama. Itu dia, karena dia masih menggunakan handbrake yang modelnya tarik. Kalau ini kan sudah menggunakan elektrik, jadi otomatis dia sudah ada konsol box dan port colokan USB Type C dan Type E. Jadi untuk di sini dia kekurangannya dia tidak ada set pocket di bagian sebelah kanan. Yang ada cuma sebelah kiri yang lengkap. Di sini ada cuman satu saja. Oke, ini untuk joknya. Pelipatannya bisa dilakukan one touch table. Oke ya, ke sini dilipat. Nah, di sini ada cup holder 2 masih sama dan bisa difungsikan sebagai armrest. Ini untuk bagian belakangnya. Kita akan lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya modelnya seperti ini, dia ada slot untuk converter ya, colokan USB dan bisa ngecas juga, tapi kita harus belikan converternya. Kemudian kita lihat untuk ventilasi double blowernya. Ini sedosan AC ya dan clicky banget. Kita bisa dengar. Nah, ini clicky banget. Jadi di sini kesannya dia solid banget ya. Kemudian di sana ada hand grip ya, modelnya seperti itu, retract. Dan di sini ada ini ya, lampu yang masih halogen, belum LED. Dan ini untuk layout door trimnya. Di
Di sini ada chair lock, nanti chair locknya bisa diklik di pojok kanan atas. Kemudian kita akan lihat bagian bagasinya. Nah, untuk bagian bagasinya dia modelnya seperti ini. Dia sangat luas dan ini bisa dilipat serata lantai. Kita lihat ya, pelipatannya bisa serata lantai seperti ini. Dan di sini juga sudah ada cup holder, dan di sini ada tempat penyimpanan HP. Kemudian di sini ada toolkit penyimpanan. Kita lengkap ya, ada jongkrak, ada dan lain sebagainya, sehingga kelihatan kesannya lebih rapi. Meskipun bisa disimpan sebelah sini, cuman di sini untuk penyimpanan dokumen-dokumen dan sepatu mungkinnya bisa disimpan di sini. Dan di sini ada segitiga pengaman ya, bukan segitiga pengaman, segitiga untuk emergency. Dan untuk pengambilan ban serepnya bisa diputar sebelah sini dan toolkitnya ada di sebelah sana. Oke, itu dia. Kemudian kita akan lihat untuk ban serepnya. Untuk ban serepnya dia menggunakan size yang model seperti ini. Dia masih velg kaleng dan dia menggunakan ring 16 inci. Jadi ini sifatnya sementara ya. Jadi kalau misalkan kalian bannya kempes atau segala macam, tolong segera ditambal atau diganti bannya agar tidak nanti digunakan untuk ban cadangannya. Karena ban cadangannya tidak kuat ya. Jadi itu sifatnya hanya sementara saja. Tujuannya sih biar ketika kalian mengganti bannya itu lebih ringan ya, terutama bagi yang cewek-cewek ya. Jadi lebih ringan kita menggantinya. Nanti suatu ketika kalau misalnya kita sudah siap, bannya sudah ready dan bagus lagi, kita tinggal ganti saja dan tidak berat. Itu dia, ketimbang dikasih ban sama-sama alloy seperti itu. Itu dia alasannya. Kemarin sudah sempat ya ada yang menyinggung seperti itu. Oke. Nah, itu dia dari Espada Cross yang model lama ini. Itu ya, jadi ada kalau nggak salah 5 ya, tidak 5 poin tadi ya yang saya jelaskan kenapa kalian harus beli Espada Cross yang lama ini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mengenai harga, info dan lain sebagainya, ingat dealer saya yang di Gatot Subroto Timur ya, jadi yang berada di Denpasar, Bali. Kalau misalnya kalian berminat, silahkan bisa hubungi saya. Ini ready stock, tinggal bawa uang, tinggal tanda tangan, silahkan bisa dibawa pulang mobilnya. Itu dia, gimana tampilannya? Masih suka yang baru atau yang lama? Yang ini. Oke, sekian dari video saya. Kalau misalnya ada yang ragu, yang pengen dipertanyakan, silahkan jangan ragu di komen saja di kolom komentar. Saya akan balas semuanya. Dan juga kalau misalnya ada yang berminat, silahkan bisa hubungi saya melalui link yang ada di bawah ini. Saya sudah sertakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.